warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan pulang nanti mendapat rezeki yang berlimpah. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan yang sedang kuliah mudah-mudahan hasil nilainya bagus. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat gajinya ditambah. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan semangat saya doakan Allah permudahkan untuk berangkat ibadah ke Baitullah. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan yang punya hutang Allah lunasi hutangnya. Mau Allah lunaskan hutangnya? Mau hutangnya lunas? Bayar. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan anaknya anak yang soleh dan salehah. Yang jawab salam dengan semangat yang belum nikah cepat nikah. Tidak tahan lagi kayaknya. Yang jawab salam dengan semangat saya doakan yang lama menjanda dapat duda. Dan yang jawab salam dengan semangat saya doakan pulang membawa berkah. Amin Allahumma ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhana Zil Mulki wal Malakut, Subhana Zil Izzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jabbar wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wal Rabbul Malaikatu wal Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha wa la Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semua Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Semuanya Subhanallah Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Ketua Yayasan STS Al-Mujaddid Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ketua Yayasan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat badan.
Allah mudahkan segala urusannya. Allah kabulkan hajatnya. Allah tambah rezekinya. Allah tambah anak dan istrinya. Dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para waket 1, 2, dan 3 kepada Allah. Amin ya Rabbal. Tenang Pak, sama-sama kita nanti setelah ini pulang ke Jambi. Bapak malam ini aja acara, saya malam ini juga ada acara. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau suara saya mungkin kurang jelas. Jelas tak suaranya? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau suaranya serak-serak becek ya, karena ini suara tinggal sisa-sisa perjuangan terakhir. Kalau tidak khilaf di STS Al-Mujaddid ini titik ke-38 saya ceramah. Selama mulai dari awal Rajab sampai hari ini 38 titik. Tadi pagi saya di Geragai. Langsung siang ini di Al-Mujaddid, dan nanti malam saya di Kasangjaya. Besok pagi kalau tidak salah saya di Kupe, malamnya di Parit Culum 1. Balik lagi ke sini. Iya. Kemarin sudah Sarolangun, Bangko, Tebo, Muara Jambi, Kuala Tungkal, Tanjak Timur. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang fit, kalau suaranya kurang sehat. Dan ini pun belum berakhir. Sampai akhir bulan nanti tanggal 28 saya langsung berangkat ke kota Batam. Safari targhib Ramadan selama 1 minggu di kota Batam. Dan qadarullah, seharusnya hari ini saya tidak bisa datang. Dan saya sampaikan ketua panitia, mohon maaf kayaknya saya harus digantikan dengan yang lain. Karena jadwal saya seharusnya tadi jam 12 harus berangkat ke kota Medan, ada acara. Tetapi qadarullah, yang di Medan akhirnya mundur jadwalnya. Alhamdulillah, katanya panitia sudah cari penceramah lain, udah dapat katanya. Tapi qadarullah, ternyata yang diundang yang dari Kuala Tungkal juga tidak bisa datang ke sini. Inilah namanya rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Nah, dalam hidup ini ada ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang Allah tuliskan untuk kita, yakni 3 hal: maut, rezeki, jodoh. Tuh 2, 3. Kurang kompak. Maut, rezeki, jodoh. Semangat lagi. Maut, rezeki, jodoh. Tuh 2, 3. Rezeki jodoh. Sok cool. Maut, rezeki jodoh. Kalau udah rezekinya, insya Allah apapun halangannya, apapun rintangannya, kalau sudah takdir Allah kita bertemu, insya Allah Allah akan pertemukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nunggu tadi? Dari pagi ya? Panas? Panas? Berkeringat. Mudah-mudahan yang panas hari ini nanti di padang mahsyar tidak panas lagi. Amin. Yang berkeringat, mudah-mudahan keringatnya menjadi asbab nanti memadamkan siksa api neraka di kuburnya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap Bapak Ibu para dosen STS Al-Mujaddid, yang sama-sama kita hormati Mabicap PC PMII Tanjak Timur, Mabinkom STS Al-Mujaddid, dan yang sama-sama saya hormati BEM STS Al-Mujaddid PC PMII Tanjung Jabung Timur, PMII Komisariat STS Al-Mujaddid, dan yang sama-sama kita hormati segenap para bapak ibu tamu undangan dalam peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Bersyukur alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita Allah pertemukan. Kalaupun sebenarnya mohon maaf, mudah-mudahan
nanti STS kita ini menjadi kampus terbaik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Amin. Amin ya Rabbal. Jujur, saya aslinya Tanjak Timur, Pak. Saya aslinya dari Nipah Panjang. Cuman kegiatan sehari-hari domisili di Jambi. Nah, jadi saya sangat mengetahui bagaimana menikmati perjalanan dari Nipah Panjang. Masya Allah, mudah-mudahan nanti timbul lagi kampus-kampus yang bermanfaat untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya. Tetapi walaupun dari kampus yang dari tingkat kabupaten tidak menutup kemungkinan kita bisa meledak menjadi nasional, insya amin ya Rabbal. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berkumpul walaupun jamaahnya Masya Allah kurang lebih hadir 50.000 undangan, termasuk yang dihitung tak kasat mata. Ya, alhamdulillah. Yang hadir siang hari ini Allah pilih, Allah tunjuk, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, pada hari yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dan memuliakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, mensukseskan serta menyemarakkan syiar-syiar agama Allah, maka nanti akan timbul rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kita ini dimuliakan di hadapan Allah bukan karena banyak harta, bukan. Manusia dimuliakan di hadapan Allah bukan karena dia orang kaya, bukan. Yang dimuliakan di hadapan Allah bukan mereka yang tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi kita manusia dimuliakan di hadapan Allah karena ketakwaan kita kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling takwa di antara kita? Masya Allah. Anggaplah ini angin-angin dari surga. Amin ya Rabbal. Ya, pokoknya kita apapun yang terjadi jangan ada yang berdiri. Ya, insya Allah walaupun kita mati syahid. Amin ya Rabbal. Sudah siap mati belum? Insya Allah. Sudah siap mati belum? Belum siap? Sama lah gitu. Ya, tapi siap tak siap, mau tidak mau, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang giliran kita, datang saatnya kita, maka tidak ada yang mampu menunda yang namanya kematian. Betul? Karena sejatinya kita hidup dunia ini tinggal ngantri, nunggu giliran, kapan giliran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Nah, maka hidup ini sejatinya ngantri. Jangan heran kalau sekarang semua serba ngantri. Betul? Pom bensin ngantri, minyak goreng, gas LPG, mau mati. Betul? Maka persiapkan kematian kita. Apa yang kita siapkan untuk kembali kepada Allah? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal yang paling banyak, bekal yang paling baik untuk kembali kepada Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Yang ceramah belum tentu paling takwa daripada yang mendengarkan. Yang di depan belum tentu paling takwa ketimbang yang di belakang. Betul? Yang tua belum tentu lebih takwa ketimbang yang muda. Betul? Yang rajin sholawatan belum tentu paling takwa di hadapan Allah. Betul? Yang rajin ke masjid belum tentu paling takwa di hadapan Allah. Betul? Apalagi yang tidak ke masjid. Yang pakai peci putih belum tentu paling takwa di hadapan Allah. Betul? Karena sekarang banyak masuk masjid pakai peci putih, sorban putih, kain putih, gamis putih, tapi hatinya tak seputih, tak sebersih pakaiannya. Betul? Betul? Yang rajin pergi pengajian belum tentu paling takwa di hadapan Allah. Betul?
Karena sekarang banyak, maaf, ibu-ibu pergi pengajian pakai gamis lebar, jilbab lebar, tapi mulut juga ada. Makanya ketakwaan bukan pada pakaian, ketakwaan bukan pada tempat. Maka jangan sampai mata kita memandang rendah orang lain, jangan sampai mata kita memandang hina orang lain, jangan sampai mata ini merasa diri kita yang paling mulia, merasa diri kita yang paling hebat. Karena sejatinya manusia tidak punya kehebatan kecuali datang dari Allah Subhanahu. Maka bersyukur kita hari ini sudah bersolawatan. Tadi tanding hadrah. Mudah-mudahan yang menang berkah. Yang tidak menang jangan putus asa. Walaupun kalah, tapi solawat kalian akan dibalas pahala di hadapan Allah. Betul. Hari ini adalah sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Sya'ban ini kata Rasul adalah bulan yang sering dilalaikan oleh umat manusia. Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Sya'ban adalah bulan yang sering ditinggalkan oleh kita. Kenapa? Karena Sya'ban diapit oleh dua bulan yang mulia. Pertama diapit dengan bulan Rajab, kita sibuk dengan peringatan Isra wal Mi'raj. Diapit lagi dengan Ramadan, nanti kita sibuk berpuasa. Dan Sya'ban terkadang tertinggal oleh umat manusia. Padahal kalau kita ketahui, kalau kita mengetahui kemuliaan bulan Sya'ban, hari inilah, bulan inilah bulan baik, di mana pertama kali turun perintah Allah untuk mengangkat derajat baginda Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban inilah turun ayat Al-Quran yang mengajak kita semua untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Pada bulan Sya'ban turun perintah Allah, ayat Al-Quran surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Maka perbanyak bersolawat selama bulan Sya'ban. Kedekatan Nabi terhadap umatnya tergantung berapa banyak kita solawat dengan Nabi. Kalau mau dikenal oleh baginda Nabi, maka banyak-banyak baca Ini manggilnya apa nih? Biasa saya dengan ibu-ibu manggilnya ibu. Ini dibilang ibu bukan. Ya. Jadi manggilnya apa nih? Manggilnya apa enaknya? Sayang. Sayang gitu ya. Jadi manggilnya apa nih enaknya? Adek? So imut pula loh. Tapi Masya Allah Pak, saya tengok yang hadir hari ini banyak yang mirip artis. Nih, kamu nih mirip Prilly. Ini kamu. Iya kamu. Ah, mirip Prilly. Nah. Masya Allah. Ini kamu yang tuh belakang. Kamu yang jilbab hitam pakai bacoklat. Itu kamu. Mirip Nikita Willy. Nah, itu yang ujung. Mirip Mpok Nori. Alhamdulillah. Intinya kalau mau dikenal dengan Rasulullah, baca selawat yang banyak. Karena kata Nabi, inna awlan nasi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Man ahabba syai'an fa aktsaru dzikruh. Kalau orang-orang yang paling dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak baca salawatnya. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebut nama yang dia cintai. Betul. Maka kalau ngaku cinta dengan Nabi, banyak-banyak baca karena cinta ini sumber segalanya. Maka hati-hati dengan cinta. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai.
Cinta bisa membuatmu menjadi insan yang paling mulia, dan cinta bisa merubahmu menjadi manusia yang paling hina dan menderita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan cintanya. Cukup satu, dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi. Kita wajib mencintai Nabi dulu baru Allah. Kita nggak sanggup langsung kepada Allah, kita butuh wasilah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi. Karena ini perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau mengaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad, wajib terlebih dahulu mencintai Nabi Muhammad. Bertahan satu cinta. Tahu galau kamu ya? Sekarang Masya Allah, mohon maaf, anak muda jarang yang kayak kalian yang semangat solawatan. Dari pagi sampai sekarang masih tahan panas-panasan. Ini yang seharusnya ada saat ini. Karena kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, inna fi yadi syubbani amarul ummah. Di pundak para pemuda seharusnya semua urusan umat. Tapi lihat pemuda kita zaman sekarang, jauh dari Allah, jauh dari masjid, banyak di tempat hiburan, betul? Salawat bukan lagi jadi idaman, betul? Susah sekarang yang nyari salawat. Lagu-lagu zaman dulu, saya tidak tua-tua nian. Sekarang saya usia 24 tahun, Pak. Kelahiran 99. Zaman saya masih kecil, masih madrasah ibtidaiyah, lagunya lagu keislaman semua. Ya, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang. Lagu ibu-ibu zaman dulu sambil pakai robana juga, tapi lagunya berbeda. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin tak mudah dimiliki, hanyalah orang suci. Carilah pintu surga dengan. Itu lagu zaman dulu. Lagu zaman dulu. Dung indung kepala lindung, di sini hujan. Anak siapa pakai mata melirik, duduk-duduk di kursi goyang. Bangunkan anak, suruh sembahyang, jadilah anak. Bapak ini, ibu-ibu yang muda-muda, karena bukan fase mereka. Sekarang lagunya bukan sholawat, bukan ngajak kebaikan. Apa lagu anak zaman sekarang? Dalam sepiku, kaulah candaku, dalam gelapku. Cecek dah apal deh kau tuh. Maka ayo, generasi yang baik adalah generasi yang mampu membawa berkah bagi daerahnya. Generasi yang bermanfaat bagi kampusnya. Maka dari itu kuncinya satu. Kalau kita mau menjadi generasi yang baik, generasi yang diberkahi oleh Allah, inti dari Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad adalah menjemput perintah ibadah salat. Jangan tinggalkan jangan tinggalkan salat. Nah, hari ini tadi pagi sampai sekarang tadi sholat apa tidak? Nah, nanti habis majelis langsung sholat asar.
Ya. Walaupun ada penjelasan ketika majelis ilmu bertumburan dengan waktu azan, maka sholatnya boleh ditakhirkan. Bukan berarti boleh ditinggalkan, tapi ditakhirkan, terlambat boleh kalau memang ketika itu bertepatan dengan majelis ilmu. Maka dari nanti habis ini sholat kita asar. Siap? Siap? Karena sholat ini sumber segalanya. Sekarang saya tanya yang perempuan, yang perempuan, sholat tidak? Berapa kali sehari? Di mana sholat? Di rumah. Yang laki-laki, hei, hei, sholat gak? Berapa kali? Di mana? Yakin masjid? Perempuan afdolnya di rumah, laki-laki afdolnya, wajibnya berjamaah. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, besok belikan pelekung gambar Doraemon. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Sholat ini yang akan membentuk karakter seseorang. Sholat yang akan menjaga kita dari keburukan. Sholat yang akan mendidik kita, mentarbiyah kita. Sholat yang akan membentuk zahir dan batin kita. Sholat yang akan mencegah dari kemaksiatan. Betul? Lagi sholat baik, kadang masih maksiat. Betul enggak? Kadang masih sholat nih, sholat, tapi maksiat juga jalan. Ada. Betul tidak? Padahal surah Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa sekarang ada yang sholat tapi maksiat masih jalan? Ada. Sholat berjudi juga ada. Sholat nyabung ayam masih. Sholat main selot juga ada. Sholawat nyelot juga ada. Sholat pacaran masih juga ada. Yang pacaran angkat tangan. Yang gak ngaku kita doakan balik kaget berkelahi putus dia. Amin ya Rabbal. Kalau orang sholat tanda dia taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, maka dia akan melaksanakan segala perintah Allah. Yang diperintahkan akan dikerjakan, yang dilarang akan ditinggalkan. Betul? Jelas-jelas pacaran itu la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Perintah di sini bukan jangan berzina, tapi jangan kau dekati zina. Betul? Betul? Maka gerbang zina itu berawal dari pacaran. Betul? Berawal dari chattingan, kasih perhatian, janjian, diajak ketemuan, jalan-jalan, diajak makan, gandengan, pelukan, ciuman, dan berakhir ku hamil duluan sudah 3 bulan. Maka jangan. Kalau masih sholat tapi masih pacaran, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Rajin sholawatan tapi masih maksiat, berarti sia-sia sholawatnya di hadapan Allah. Maka kalau orang yang taat kepada Allah, kalau orang bagus sholatnya, maka Allah akan jaga dia dari segala bentuk kemaksiatan. Maka pentingnya menjaga enak. Zaman sekarang kita sholat cuma 5 waktu. Betul tidak? Dulu waktu Nabi Isra wal Mi'raj, pertama kali turun perintah sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Bayangkan, sanggup tak kira-kira? Sanggup tak kira-kira?
Sholat 50 waktu sanggup dah? Nah maka itu Nabi dinasehati dengan para Nabi. Muhammad, kau minta kepada Allah keringanan. Lagi umat aku baik, kata Nabi Ibrahim ngomong, lagi umat aku baik yang badannya besar, kuat. Saking besarnya umat terdahulu, dado ini lebarnya 7 hasta. Ini 7 hasta lebarnya. Lebar dadonya baik 7 hasta. Macam mana tingginya? Tak mungkin segini tingginya kan? Tak sanggup mengerjakan sholat 50 waktu, apalagi kayak umat kau ni Muhammad. Ya umatnya kecil, pendek, cebol, hitam, hidup pula. Tak akan sanggup, maka minta keringanan. Akhirnya Nabi naik turun, tinggallah 5 waktu. Terbayang tak kalau kita sholat sehari semalam 50 kali? Kalau sempat Nabi bilang ketika Allah perintahkan sam'an wa ta'atan ya Rabb, aku dengar, aku laksanakan ya Allah. Aku perintahkan umatku nanti sholat 50 kali sehari semalam. Tak terbayang kita. Yang betino tak sempat nak ngapa-ngapoi lagi. Karena dikit-dikit sholat, lagi-lagi, dikit-dikit, lagi-lagi. 50 kali sehari semalam. Tak sempat lagi nak mandi kamu. Baru nak ngambil cebok. Hayya ala sholat. Tak sempat lagi berdandan. Ini yang laki-laki sempat 50 kali sekali sehari semalam sholat. Tak bercelana lagi kamu. Berkain tulah. Dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit sholat, dikit-dikit ibadah. Yang kasihan itu tukang pukul beduk. Terbayang tak? Tukang pukul beduk sehari 50 kali. Bentar-bentar beduk, bentar-bentar lagi-lagi, dikit-dikit, 50 kali sehari semalam pukul beduk kali seminggu. Tangan tekelis. Maka bersyukur, jagalah sholat yang 5 ini. Betul? Lagi yang 5 waktu saja masih dikhawatirkan. Nanti banyak umat di akhir zaman yang akan meninggalkan sholat. Ada tidak? Banyak umat yang akan melalaikan sholat. Ada tidak? Sholat zuhur mepet ke asar, nak hampir maghrib hampir masuk isya hampir subuh jam 10. Ada bahkan meninggalkan sholat demi mengejar bahagia dunia. Kita sibuk mencari dunia, tapi kita lupa siapa yang punya dunia. Kita sibuk cari rezeki, tapi kita lupa siapa yang ngasih rezeki. Kita sibuk cari kekayaan, tapi lupa siapa yang maha kaya. Kadang ada maaf, saking pengen jadi orang kaya, cari duit, pergi pagi pulang pagi, dak sholat, dak mandi. Ada yang lebih parah lagi, pergi pagi, dak balik-balik. Tak kemana hilangnya. Ya, ngejar dunia, bahkan sholat ditinggalkan. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Maka penting sholat. Sholat ini sebagai tolak ukur amal ibadah yang lain. Awalu ma yuhasabu indal abdi as-sholat. Amalan yang pertama kali dihisab, pertama kali dilihat, pertama kali ditimbang adalah amalan sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya bagus, sholatnya sempurna, maka amalan yang lain akan diperhitungkan, akan ditimbang oleh Allah. Yang lain ikut bagus. Tapi ketika ditimbang, ketika dihitung, ketika dihisab, sholatnya hancur, sholatnya berantakan, sholatnya rusak, sholatnya cacat, maka amalan yang lain tak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat. Yang laki-laki, belajarlah kita berjamaah dalam apalagi tetangga masjid.
yang tinggal dekat masjid wajib berjamaah di Siapa tetangga masjid? 40 rumah belakang masjid tetangga masjid, 40 rumah depan masjid tetangga masjid, 40 rumah samping kanan masjid tetangga masjid, samping kiri masjid, 40 rumah tetangga masjid. Tetangga masjid wajib berjamaah di masjid. Jangan sekarang tengok masjid kita. Nih vokalis sholawat banyak, tapi ngapo di masjid yang azan masih tua juga. Lomba hadroh, kalau saya sering juga hadir di kan festival hadroh sering di Sabah ini. Ya, saya juga pernah membawa santri dari Pak Panjang ikut lomba. Santrinya Pak Haji, saya mendampingi karena saya yang melatih, karena saya yang membina. Tapi ketika di masjid tidak ada turun vokal-vokal tuh, betul enggak? Maka sekarang yang di masjid, yang imam tua, yang azan, megang kunci, tukang sapu, gulung karpet, tukang ngepel, yang mati sudah tua semua. Yang muda-muda kemana? Yang suara enak, yang rajin nyanyi, rajin ke masjid biar menggantikan posisi Bilal, menggantikan posisi muazzin, menggantikan posisi imam. Tengok di Mekah, tengok di Arab Saudi sana, imamnya masih muda-muda semua, umur 15 tahun hafiz Quran jadi imam, suara enak, lantang, semangat, bacaan bagus, tajwid bagus, makhraj bagus. Ya, makanya terdengar kalau anak muda yang jadi imam tuh takbirnya meyakinkan. Allahu Akbar. Enak. Inilah tua, napasnya semput, gigi dak kate, badanlah bungkuk. Jangankan imam, pakai kain pun tidak benar lagi. Pakai kain sedado, masih maksud jadi imam. Aku imam. Ini kadang maaf yang tua juga udah mau ngalah, merasa dirinya imam yang paling tua, yo biasa maju. Betul, betul. Padahal banyak dekat masjid alumni pesantren banyak yang pintar-pintar, tapi ngapa merasa diri paling tua jadi sombong, merasa dia lah paling imam, tak sadar. Ya, dan kadang yang muda pun juga tak mau maju, disuruh nggak takut-takut, betul. Ini tak terkadang ya Allah, Allahu Akbar. Ya, kita bisa tengok mana azan yang bayarannya mahal dengan gratis. Di Mekah tuh bagus-bagus suara muazzin, gajinya juga bagus, betul lah. Azan baik bisa puluhan juta gajinya. Kita di sini azan tak bergaji, jadi harap maklum apa adanya. Maka wajar kalau dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayar 20 juta sebulan. Tempat kita tak berbayar. Allah. Yang muda belajar. Ya, tengok masjid kita baik. Kenapa? Karena yang muda-muda ini kreativitasnya banyak. Betul, betul. Intinya kalau mau Allah baguskan kehidupannya, baguskan ibadah sholatnya. Mau Allah kasih sukses dunia akhirat, perbaiki sholatnya. Mau Allah angkat derajatnya, Allah kasih kebahagiaan, perbaiki sholatnya. Jangan sekedar sholat, tetapi pelajari, karena ibadah tanpa ilmu mardud di hadapan Allah. Ibadah tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Maka sekarang baguskan kualitas dan kuantitas ibadah sholat. Karena apa? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu bagaimana aku salat, kata Nabi.
Sekarang kita tidak ketemu Nabi, tidak pernah lihat Nabi sholat. Ini perintah dari Nabi agar kita belajar bagaimana cara-cara sholat yang bagaimana sholat ala Rasulil. Banyak madhab tempat kita nih ya, maka jangan heran kalau kalian lihat berbagai macam model takbir. Ada yang takbirnya mantap, Allah. Ada yang di depan, Allah. Ada yang sok keren, Allah. Ada tak? Tiba-tiba masuk masjid, Allah. Ada? Ada? Allah. Sok keren. Maka bagaimana diajarkan oleh baginda Nabi? Belajar dengan guru, dengan kiai, dengan ustadz, belajar di pesantren. Belajar sholat sebagaimana Rasulullah sholat, meletakkan tangan, bersedekap juga macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang kiri sedikit, ada yang begini, ada yang ciripel. Belajar. Kita nih yang namanya nuntut ilmu tidak ada sudahnya. Walaupun sudah doktor, walaupun sudah profesor, kompor bocor, meledak dor, tetap wajib nuntut ilmu. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita masuk, jadilah macam ini bela, jadilah tahu selawatan, jadilah. Yang penting bisa adrohan, jadilah. Rugi. Yang Allah kasih umur panjang, yang Allah kasih umur sehat, namun tidak memberikan kesempatan untuk umurnya, tidak beri kesempatan untuk usianya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi kehidupan. Ya, maka belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal. Nuntut ilmu itu tidak ada sudah, dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Maka perbaiki kualitas sholat, ibadah kita. Jangan malas ibadah, jangan tinggalkan. As-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat yang agama. Siapa yang meninggalkan, siapa yang mengerjakan salat, maka dia mengokohkan pondasi akidah dan agama dalam dirinya. Dan siapa yang sering meninggalkan sholat, ketika tidak sholat dia biasa saja, meninggalkan sholat dia tidak ada penyesalan, tidak sholat dia enjoy saja, tidak sholat hatinya tenang-tenang saja. Kata Al-Habib Zain bin Smith, siapa yang sering meninggalkan sholat kemudian tenang-tenang saja, tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan, maka dikhawatirkan orang yang sering meninggalkan sholat matinya dalam keadaan su'ul khatimah, mati bi ghairi iman. Kita semua ini pasti akan mati, betul? Betul? Maka siapkan kematian kita dengan memperbanyak amal ibadah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua yayasan, staf ahli, bapak dosen, ibu dosen, mahasiswa, mahasiswi, laki-laki, perempuan, ustadz zikri. Puas kau. Kalau sudah tahu kita bakal mati, persiapkan, jangan dilalaikan. Mati dah harus tua, mati dah harus sakit. Ketika kapanpun, dimanapun Allah mau mencabut nyawa kita, maka disitulah letak titik akhir kita untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita tidak pernah mendengar suara jeritan orang ahli kubur. Kalau kita dengar dia sibuk minta dibangkitkan cuman untuk beribadah kepada Allah. Kita yang hidup malas ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan
jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Lagi jin beribadah, kau manusia dah ibadah, berarti kau lebih jelek dari jin. Ada mahasiswa dah ibadah, berarti mahasiswanya lebih jelek dari. Ada mahasiswi yang tidak ibadah, berarti mahasiswanya lebih jelek dari. Ada dosen yang tak ibadah, berarti dosennya lebih jelek dari. Bukan saya, Pak. Mereka. Intinya syukur kita kepada Allah, bentuk pengimplementasian rasa syukur kepada Allah dengan mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah, kembalikan untuk berjuang dan beribadah di jalan Allah. Maka insya Allah kalau sudah kita bersyukur akan nikmat tersebut, Allah tambah nikmat itu dengan mendapatkan berkah dari Allah, ridha dari Allah, maka menjalani kehidupan akan tenang, akan damai, walaupun kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan insya Allah semuanya pasti masuk surga. Amin ya rabbal. Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku kata Nabi pasti masuk syurga kecuali yang tidak mau. Maka bersyukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanu bi, thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman lam ro'ani wa amanu bi. Beruntung siapa mereka yang melihat wajahku, dapat berjumpa denganku, hidup sezaman denganku, mendengar suaraku, kemudian mereka beriman kepadaku. Thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. Lebih beruntung lagi, lebih beruntung dan bahkan lebih beruntung lagi liman ro'ani wa amanu bi. Mereka yang tak pernah ketemu dengan aku, mereka tak pernah menatap wajahku, mereka tak pernah hidup sezaman denganku, tak pernah duduk denganku, tak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka beriman kepadaku. Kita inilah umat-umatnya baginda Nabi Muhammad. Bersyukur kita, alhamdulillah. Susah kita hidup di zaman yang sudah jauh dari Nabi, tapi kita percaya dengan Nabi. Maka Isra Mi'raj itu luar biasa, enak, nikmat luar biasa. Hadirin, lanjut sampai jam berapa kita nih? Sampai besok. Kau nyuruh ceramah apa nyuruh mampus? Jam berapa? Sampai mana tadi? Sampai mampus. Masya Allah. Kita enak sekarang hidup sudah beriman. Orang zaman dulu mempertaruhkan keimanannya. Isra Mi'raj zaman sekarang dengan zaman dulu beda. Zaman sekarang enak Isra Mi'rajnya. Sebarkan undangan, orang datang, betul? Sudah datang disambut dengan panitia. Sudah disambut, diajak duduk, dikasih air minum, dikasih kue kotak, betul? Kaget balik, dapat pula nasi bungkus, betul? Dapat tak kaget sini? Oh, tak dapat. Oh, sedihlah kamu ya. Intinya enak sekarang mendakwakan Isra Mi'raj sama kayak Nabi. Penceramah diundang, dijemput, disambut, kaget balik, dapat sakit asoy. Entahlah kau di sini ya. Kau biasanya dapat biasanya ya. Dapat pula amplop. Nah, enak. Saya kalau ceramah tak pernah mikirin amplop. Isinya tak juga. Saya pikirkan jumlahnya. Maaf Pak, saya cuma bercanda. Jangan dipikirkan Pak, disiapkan. Alhamdulillah. Dosa ceramah ngarapin amplop, betul? Dosa ustadz mikirin amplop, betul? Tapi lebih dosa lagi ngundang ustadz tak kasih amplop. Alhamdulillah. Intinya enak. Sekarang kita beriman semua.
percaya dengan Isra Mi'raj. Tapi orang zaman dulu ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj, Nabi kumpulkan penduduk kota Mekah. Nabi bilang, hei penduduk kota Mekah, ketahuilah aku baru balik Isra Mi'raj. Di situ letak dipertaruhkan keimanan seseorang. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang imannya kuat, yang mengaku cinta dengan Nabi, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Fa asaddaka ya Rasulullah, aku yakin ya Nabi, aku iyokan semua dari kau tuh. Karena orang-orang beriman tahu, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidak ada yang keluar dari lisan Nabi, dari akhlak Nabi, dari perbuatan Nabi, kecuali semuanya wahyu dari Allah Subhanahu. Tapi yang tidak beriman, Muhammad Isra Mi'raj, kau pembohong Muhammad, kau pendusta Muhammad, kau penipu Muhammad. Maka dia pertaruhkan keimanan seseorang ketika hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi. Maka bersyukur kita dihidupkan sebagai umat Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau kita hidup di zaman Nabi ketika itu, kira-kira kita percaya dengan Isra Mi'raj nih? Kalau kita hidup di zaman Nabi, Nabi cerita Isra Mi'raj, kita yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin? Yakin apa tidak? Belum tentu. Karena tidak masuk di akal pikiran. Jangankan naik ke langit Sidratul Muntaha ke Mustawa, lagi dari Mekah ke Palestina baik, kalau pakai onta bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan 1 minggu bisa baru sampai. Ini Nabi lailan, hanya 1 malam perjalanan, maka susah. Nah dari Mekah ke Palestina belum naik ke langit lagi, makan 1 minggu, itu pakai onta yang sehat. Belum lagi kalau pakai onta yang penyakitan, kena asam urat, sakit pinggang, bibir pecah-pecah, panas dalam, sariawan. Makanya minum larutan penyegar cap kaki yang asli, yang ada. Badak yang mau sini ya. Ini bukan badak, ini anaknya. Puas kamu. Sulit, susah. Maka belum tentu kita kalau hidup di zaman Nabi menjadi orang yang beriman dengan Nabi, mempercayai Nabi. Sementara Nabi sama kayak kita, manusia, tetapi hakikatnya Nabi bukan sembarangan manusia. Basyarun la kal basyar, beda dengan kita. Walaupun Nabi zahirnya sama manusia, Nabi makan, kita makan. Nabi tidur, kita tidur, cuman bedanya Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya dikit, kalau kita dikit-dikit pantang tersandar di tiang. Sembahyang Jumat cari dinding. Khotbah tuh bukan main, mantap. Ittaqullah, ittaqullah aku tukati. Sekali bangunlah komat. Sulit mempercayai. Contoh, ini contoh. Contoh. Misalkan Bapak staf ahli cerita dengan kita. Ketahuilah wahai keluarga besar CS Al Mujaddid, saya barusan pergi umroh balik hari. Pergi umroh balik hari. Saya tidak? Saya tidak? Susah. Mana ada pergi umroh balik hari? Pergi pagi balik sore. Tapi sekarang ada yang Surwo, ada Ka'bah baru. Mungkin lah kan, kalau Ka'bah baru yang Surwo itu jadi, ya. Nah maka sulit beriman ketika itu. Maka bersyukur, syukur nikmat keimanan ini dengan mempertebal ketakwaan kepada Allah, perbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat. Insya. Nah mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih saya mohon maaf kalau saya ceramah seperti inilah Pak. Apalagi ngadapin anak-anak harus pakai gurauan dan candaan. Betul? Betul? Jangan anak-anak yang tua baik kalau ceramahnya serius balik. Betul tak? Tak betah. Betul tak? Ustadznya lah tua, napaslah sempit, bahas tentang kematian pula. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Marabbuka. Marabbuka. Bahasa tentang kayak itu mati balik kalau. Ya maka saya seperti inilah. Mudah-mudahan yang ketawa-ketawa, ketawanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal Allahumma. Ya saya mohon maaf